Komitmen Partai Demokrat untuk mendukung Prabowo Sandi sejak awal banyak diragukan oleh publik, pengamat politik ataupun ya politisi-politisi dari kubu Jokowi Maruf. Membelotnya beberapa petinggi Partai Demokrat, daerah yang mendukung Jokowi menjadi salah satu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Tapi yang menjadi sumber keraguan pertama dan utama adalah kicauan salah satu petinggi Partai Demokrat, yakni Andi Arief. Saya saat ini sudah bersama dengan the most wanted politician of the month. Kenapa the most wanted politician of the month? Karena susah sekali dicari ya Bang Andi Arief. Bang Andi, terima kasih sudah mau bersama saya di layar Pemilu Terpercaya pada malam hari ini. Saya mau tanya sebelum saya tanya hal-hal yang lebih detail, kemana aja sih Bang Andi ini? Ya, saya banyak dicari orang, banyak diburu wartawan, banyak dicari politisi, kenapa nggak kelihatan? Saya ada kemarin di Lampung ya sebagian setengah bulan lah, kemudian terus saya di Jakarta. Terus ya konsolidasi itu sama rekan-rekan Partai Demokrat. Saya memang tapi ada ya? Ada ya. Nggak sengaja eksodus atau menghilang, melarikan diri gitu enggak ya? Enggak. Saya tetap melayani juga kalau teman-teman wartawan tanya ya saya jawab. Tapi saya memang ya saya jawab begitu aja lewat. Secara digital dan secara virtual Andi Arief memang ada, tapi secara fisik kita tidak pernah melihat Andi Arief selama 1-2 bulan terakhir ini. Tapi memang Bang Andi, izinkan saya untuk bertanya, agak susah untuk tidak bertanya hal-hal yang agak nakal kepada Anda dan kontroversial, karena memang Anda adalah pusat gempa pemberitaan dalam beberapa waktu terakhir. Kita bicara mengenai mahar, Bang. Ini nggak bisa lepas lah Bang Andi Arief dengan soal mahar. Kalau kita bicara soal mahar ini kan Bawaslu sudah menyatakan bahwa mahar itu tidak terbukti, bukan karena memang tidak bisa dibuktikan atau tidak terbukti secara pengadilan, tapi memang aktor utamanya itu Andi Arief itu tidak bisa ditanyai. Gimana Bang? Kenapa nggak kooperatif? Kenapa tidak datang? Kenapa tidak membantu Bawaslu supaya politik mahar ini bisa dibuka dan dibuktikan secara? Sebenarnya saya sudah menawarkan opsi. Saya juga ingin masalah itu kelar. Karena kualitas informasi yang saya terima itu kan kualitas di atas A1 lah, karena kan di level pimpinan partai. Saya menawarkan pada Bawaslu agar saya diperiksa di Lampung waktu itu. Kan bisa, masih NKRI kan. Jadi saya juga mengecek ini serius nggak KPU gitu loh. Jadi justru saya masih berada di Lampung, kemudian itu di case close. Saya ikut sebagai warga negara, ya ikut saja gitu. Jadi bukan Andi Arief yang tidak mau kooperatif, tapi memang Bawaslu yang menurut Anda tidak serius? Iya, saya sudah menjawab untuk saya bersedia, tapi opsi saya satu video call, kemudian saya membuat surat pernyataan atau saya diperiksa di Lampung waktu itu. Menurut Anda kenapa Bang? Itu sampai kasus ini selesai tapi tidak pernah bisa dibuktikan karena memang tidak ingin dibuktikan, tidak serius dibuktikan, atau semua ya udahlah kita tahu sama tahu tapi diam saja semua? Menurut saya memang soal yang menyangkut kasus seperti ini belum pernah terjadi dan bisa diungkap sih memang. Bawaslu belum pernah ada track record sejak 2004 sampai sekarang tuh. Pemilu 1999, Panwas sampai dengan hari ini, untuk hal yang demikian belum bisa diungkap. Belum pernah ada kasus yang bisa diungkap. Anda sendiri tidak punya keinginan untuk menyelesaikan? Oh, saya ada. Tentu kan ini langkahnya apa Bang? Kalau membebani. Ini kan sudah jadi konsumsi publik, sudah diperbincangkan. Betul. Sayang sudah case close ya sayangnya. Saya ingin Pak Prabowo, Pak Sandi tidak ada beban, Pak PAN, PKS nggak ada beban. Saya juga kan punya punya beban moral kalau saya tidak menyelesaikan itu. Tapi ya saya kira keputusan hukum dari Bawaslu kan ya sudah harus diterima semua pihak. Dan Anda sepakat untuk juga memendam kasus ini di dalam tanah yang tidak akan dibuka lagi? Karena hukum yang memendam itu. Tapi Anda seberapa serius sih Bang dengan pernyataan itu? Iya, saya ini wasekjen partai dan saya pasti serius itu. Serius? Dan itu benar terjadi? Iya, menurut Bawaslu nggak terjadi kan? Tapi kan Bawaslu bisa berbeda pendapat dengan saya. Tapi banyak juga politisi yang berkata Anda bohong atau itu kabar hoax, seperti dua politisi yang satu ini, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan juga politisi Gerindra Andre Rosiade. Kita dengarkan pernyataannya. Ya orang hoax aja dibahas itulah kita bahas yang substansi yang produktif. Ya, jangan yang nggak benar hoax dibahas. Habis energi, habis waktu. Ya. Saya rasa kita transparan ya. Tidak perlu kita takut, kita tidak perlu menyembunyikan hal memang yang tidak pernah ada gitu loh. Jadi kita santai Kooperatif. Koalisi Prabowo Sandi kooperatif. Ya kita nggak takut karena memang tidak ada gitu loh. Jadi terserah kalau mau kubu sebelah mau goreng-goreng sampai angus juga itu tersilahkan. Kalau yang ini kan karena hoax ya kami tidak usah
Ngapain fokus mengurus yang tidak penting? Nggak pengen diselesaikan secara cepat. Ini urusan yang mulai kan Bang Andi Arief. Silahkan Bang Andi Arief menyelesaikan, yang jelas ini benar-benar hoax gitu loh. Kami tidak ingin mengintervensi teman koalisi kami Partai Demokrat. Semuanya tegas tuh Bang Andi. Katanya Andi Arief adalah, atau kabar itu adalah hoax. Kalau bahasa Lampungnya itu kabar bohong, hoax itu kan Bang. Jadi Andi Arief disimpulkan bohong dong. Gimana Bang Anda melihat komentar-komentar seperti itu? Sesuatu yang belum dibuktikan bukan berarti hoax kan. Karena juga sesuatu yang tidak ingin diteruskan juga bukan berarti hoax gitu loh. Jadi ini memang sesuatu yang Bawaslu menutupnya lebih cepat gitu. Jadi ya kita harus terima itu. Tapi ceritanya seperti apa Bang? Kalau kita boleh buka lagi, karena lagi-lagi saya harus tanya ini karena sudah terlanjur terbuka, sudah terlanjur diperbincangkan, dan sudah terlanjur masuk ke ranah hukum, Bang Andi. Ya sebetulnya ini masalah yang diketahui oleh hampir 80 pengurus Partai Demokrat ya pada malam itu. Semua juga mendengar dan laporan dari tim kecil kita gitu. Tapi sudahlah, saya kira ini kan persoalan yang sudah dinyatakan. Tapi intinya informasi yang Anda cuitkan, wawancara Anda di berbagai media termasuk di CNN Indonesia, bahwa informasi itu betul adanya, itu tidak pernah Anda ralat ya? Saya tidak pernah ralat itu. Terganggu nggak sih Bang komunikasi, konsolidasi, hubungan baik dengan teman-teman koalisi partai yang lain gitu? Ya saya kira sampai sekarang komunikasi kita baik, dan saya itu sejak dulu memang dinilai kontroversi ya. Sejak saya bilang soal Senturi dulu, kasus Misbakun, gempa Jakarta ya kan, tentang Gunung Padang, tentang ini. Betul, Gunung Padang ya. Jadi orang banyak kadang hal yang orang tidak pikir tidak itu saya justru berlainan. Jadi tapi kontroversi itu bukan karena bohong kan? Bukan karena bohong. Tapi memang benar, tapi berbeda dengan yang lain. Kalau berbohong, saya percaya saya tidak akan dipercaya oleh publik suatu saat kalau saya berbohong. Jadi itu betul-betul, dan partai saya juga tahu soal itu. Jadi kualitas informasi yang menurut saya di atas A1 ya. Tapi ya sudahlah, ini kan sudah. Biarkan sejarah nanti yang membuktikan.